Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah memperjumpakan kita sekalian di awal-awal bulan Ramadan. Semoga saja seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya dan Anda diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Semoga saja Allah membekali kita dengan ketakwaan dan keluar dari Ramadan juga dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Zawadanallahu taqwa. Hari ini saya dan Anda membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Tetapi pertama difokuskan kepada qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam. Pada salat malam di dalam kitab Bulughul Maram, ya, pada nomor hadisnya 392. Kalau Anda nomor hadisnya mulai 394 ya. Saya mulai dari 392 dulu. Itu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu masna masna, 2 rakaat. Fa iza khasyiya ahadukum as-subhis shalah rak'atan wahidah. Dan jika kalian takut masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Tutiru'ahu ma qad shalla. Ya, sebagai pengganjil sholat yang telah dilakukan, yaitu sholat witir. Jadi sholat malam itu dua berdasarkan Ibnu Umar. Ini
Nomor hadisnya di dalam Al-Bukhari 991. Muslim 749. Tirmizi 437. Ya. 991 Bukhari, Muslim 749. Tirmizi 437. An-Nasai 1694. Ini masna. Di dalam Rawahul Abu Hurairah itu dikatakan awitru bikhamsin, witirlah kalian itu dengan 5 rakaat, au bisa ba'in, atau 7 rakaat, au tis'in, atau 9, au ihda asyratan, atau 11. Ya, Al-Hakim meriwayatkan ada menambahkannya wala tuwitru salasah, janganlah kalian berwitir itu dengan 3 rakaat. La tasabbahu bi sholatil maghrib, janganlah kalian serupakan dengan sholat maghrib. Ad-Daruqutni nomor hadisnya 24-25. Bagaimana menanggapi ini? Ya. Lalu kemudian di dalam Rawahul Abu Dawud 1422 dari Abu Ayyub, sesiapa saja yang menginginkan untuk witir dengan 3 rakaat, silakan melakukannya. Artinya 2 hadis ini jika digabungkan, maka witir 3 rakaat itu diperkenankan asal jangan seperti sholat maghrib yang pakai tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Rawahul Ahmad dikatakan juga dari Abu Ayyub, wa man ahabba ayyut witira bi wahidah fal yaf'al, sesiapa saja yang menginginkan untuk berwitir dengan 1 rakaat, silahkan saja ia melakukannya. Ahmad 6-155 sampai 156, Al-Baihaqi 3-28. Ya. Berdasarkan hadis ini, sholat malam yang diketahui oleh sahabat, itu 2 masna. Ya. Lalu jika takut untuk jumpa sholat subuh, maka 1 ditutup dengan 1. Di dalam Rawahul Abu Dawud, ya, Rawahul Abu Dawud, nomor hadisnya 1269, At-Tirmizi 597, Ibnu Majah 1322, Ahmad 4776, An-Nasai 1666,
adalah sholatul laili wan nahar, sholat malam dan siang itu masna masna. Jadi sholat pada malam hari maupun siang hari itu masna masna. Ya. Jadi dua itu yang diketahui oleh sahabat. Barulah kita memasuki pada hadis yang Anda punyai. Ya, yaitu nomor hadisnya 394 di dalam Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Rawahul Muslim. Itu nomor hadisnya 725, An-Nasa'i 1613, Ibnu Majah 1742. Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholatul malam, sholat malam. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa saja yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat, dengan baca Quran dan yang lainnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni ma taqaddama min dzambi, tentang dosa-dosanya yang masa lampau. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadisnya 37, Muslim 759. Lalu bagaimana? Maka hendaknya mengerjakan sholat tarawih itu bersama dengan imam. Bersama dengan imam. Akan tetapi perlu diketahui, karena sholat ini adalah sholat sunnah, maka mendirikannya tanpa paksaan dalam menyuruh mereka. Jadi kalau wanita memang sunnahnya itu memang di rumah untuk qiyamul lail. Berbeda dengan laki-laki, sebagian pendapat ulama itu di masjid karena sebagai syiar. Hanya pendapat loh ya. Hanya pendapat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya selama 9 kali pertemuan Ramadan. Rasulullah hanya melakukan 3 kali saja. Lalu dikumpulkanlah oleh Umar ibnu Khattab, orang-orang di masjid untuk menunaikan sholat tarawih. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 1129. Bab sholat tarawih. Muslim 761. Lalu hendaknya lah bersama dengan imam. Mangkoma ma'al imam, sesiapa saja yang sholat bersama imam, hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lail, sampai selesai sholatnya itu, maka ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Rawahul Abu Dawud 1375, At-Tirmidzi 806, Ad-Darimi 1783, Ibnu Majah 1327, bersama imam. Baik yang di rumah juga bersama imam, maka dapat yang seperti ini.
Ya, sepanjang itu. Maksudnya berjamaah di rumah. Berjamaah di rumah. Gitu ya. Hanya saja kalau Anda membuka dalam Sahih Fiqhus Sunnah, Sahih Fiqhus Sunnah, atau yang dikenal kitabnya itu Tamammul Minnah, maka di sana dikatakan untuk sholat malam, beliau mengambil hadis Bukhari, untuk sholat malam, qutul kunut, ya, tulul kunut, hendaknya lah memperlama di dalam berdiri. Jadi bacaannya panjang itu pada saat berdiri. Berbeda pada waktu sholat sunnah siang. Ya, disuruhnya memperbanyak rukuk dan sujud. Ya, berdasarkan hadis tadi, Ibnu Umar dan yang lainnya tadi dari para sahabat, jumlah sholat malam dan siang itu tidak ada batasnya. Ya, yang sholat tidak perlu membatasi dirinya, itu. Tetapi nanti kita jumpa bagaimana sholatnya Rasul, ya. Walaupun beliau tidak membatasi, tetapi ternyata terbatas karena manusia punya batas. Gitu ya. Tadi saya sebutkan tentang Rawahul Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak. Jadi dikuatkan. Ya, kedudukannya witir itu sunnah muakkadah. Termasuk safar pun disunnahkan untuk menegakkan witir. Ya, sama dengan qobliyah subuh disunnahkan. Hanya saja kalau qobliyah subuh itu luput, ya, Anda boleh mengerjakan ba'da sholat subuh. Tetapi yang afdol adalah ketika syuruk. Ya, ketika syuruk itu melakukan sholat sunnah, ya, sebelum subuh karena yang luput tadi. Itu hadisnya, ya. Maksudnya di waktu syuruk atau diganti? Di waktu syuruk. Itu yang afdol. Jadi tidak langsung setelah sholat subuh. Iya. Dilakukan setelah subuh tetapi nunggu matahari terbit secara sempurna. Itu anjurannya oleh Rasul. Sedangkan sholat qobliyah subuh sesudah sholat subuh langsung itu hanya diperkenankan saja, bukan anjuran. Sehingga yang anjuran lebih utama daripada yang diperkenankan. Ya. Mengenai pahalanya gimana? Tentu lebih anjuran lebih tinggi. Kalau dibandingkan yang sebelum sholat subuh? Oh, kalau yang dibanding dengan sebelum sholat subuh, ya yang sebelum sholat subuh. Dunia dan isinya. Ya, dunia dan isinya. Ya. Cuman rata-rata kita kan kalau sholat subuhnya sholat sunnah subuhnya di rumah, ya, enggak nutut. Apalagi disunnahkan setelah itu tidur miring ke kanan. Ya, sambil nunggu qomat kan gitu ya. Bingung tambarannya. Ini hampir tidak pernah kita lakukan, gitu ya. Man ahabba, sesiapa saja yang suka, ayu tiro bihamsin fal yaf'al. Sesiapa saja yang senang melakukan witir itu 5 rakaat, maka hendaknya lah ia melakukannya. Wa man ahabba ayu witir salasin fal yaf'al.
Dan sesiapa saja yang suka melakukan witir 3 rakaat, maka hendaknya lah ia mengerjakan tadi, asal jangan seperti sholat maghrib. Tapi Ya. Berarti sholat malam itu lebih banyak berdiri. Berdirinya lama. Iya. Itu baca surat, boleh surat apa saja dibaca. Boleh surat apa saja. Dibaca saja. Ya, makanya kalau Anda dan saya lihat surat Al-Muzammil, di sana banyak orang menghafal Qur'annya itu pada sholat malam. Ya, banyak menghafal Qur'annya itu pada sholat malam. Lalu, waman ahabba ayyutiro biwahidah. Sesiapa saja yang suka untuk sholat witir 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaknya lah dia mengerjakannya. Ini mauquf. Ya, hadis ini mauquf. Ya, tidak bisa. Walaupun ini disandarkan kepada Rasulullah SAW secara marfu, tidak. Ini mauquf. Hadis ini mauquf. Ya. Di dalam riwayat yang lain, yaitu Al-Jami' Sahih Al-Jami' nomor hadisnya 7860, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berwitir. Lalu beliau bersabda, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, berwitirlah kalian. Fa innallah witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan menyukai witir, sholat yang ganjil. Iya. Pada saat berdiri kan kita boleh dengan beberapa surat. Iya. Setiap surat pakai bismillah atau bagaimana? Bismillahnya sir saja kalau kita jadi imam. Nah, ya, kalau kita jadi imam, bismillahnya sir saja. Bismillahnya cukup sekali atau setiap surat? Setiap surat boleh, cukup sekali juga boleh. Ya, cuman bismillahnya sir. Ya, boleh dua-duanya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihadmin kahayati maktubah. Bukanlah witir itu wajib sebagaimana sholat fardu. Walakin sunnatan sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi termasuk sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini oleh An-Nasa'i, nomor hadisnya 1676, At-Tirmidzi 454. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda lihat nomor hadisnya 397, ya. Rasulullah sangat mengkhawatiri bahwa sholat ini kelak akan seolah-olah diwajibkan. Makanya Anda dan saya lihat pada bulan Ramadan orang gemeruduk ya untuk sholat. Sedangkan kalau hari-hari biasa kok tidak ada, bahkan itu yang wajib saja tidak ada yang seperti itu. Maka inilah ya. Tadi di witir itu kan ganjil. Jadi pelaksananya ada yang melaksanakan dipisahkan dengan setelah 2 terus salam, witir. Tapi dia mengatakannya witirnya 3, tapi dipisahkan dengan 2. Boleh, karena tadi masna, dan jika engkau takut ya subuh maka ganjilkan dengan 1. Ya, makanya Saudi Arabia itu antara Mekah sama Madinah itu berbeda. Kalau di Makkah itu 23 rakaat. Gitu ya. Tetapi kalau di Madinah 37 rakaat.
Ya nek gempor sampean ya. Daripada Isya sampai subuh. Ya, kemudian khusus pada 10 hari terakhir kalau Anda di Mekah yang ambil 23 rakaat, nanti jam 3 Anda datang lagi ada sholat lagi. 2 sampai ketemu subuh. Jumlahnya tidak pernah dihitung. Ditutup witirnya kapan? Ditutup meetingnya pada waktu habis Isya tadi. Ya, campur kunut mulai dari awal ya, mulai tanggal 16 itu ya, 15 itu sudah kunut. Sudah ditutup pada witir kan? Iya. Dan 3 malam sholat lagi. Iya, sholat lagi 2, tetapi tanpa witir. Dibenarkan. Ya. Nah, jadi tidak perlu ribut. Ya, karena tadi tidak perlu dipaksakan, mohon maaf ini, kalau Anda dan saya ini sholat 11 rakaat, gitu ya, ambil bersama imam, kalau ada kawannya nanti ambil 9, apa ambil 7, jangan kemudian diurak-urai. Ya, minimal 11, tanda dia bodoh. Karena hadisnya nanti jumpa kita. Ya, kita jumpa. Minimal itu sholat malam bebas ya Pak? Ya, minimal berapa? Witirnya cuma 1. Wes itu toh. Kalau sholat malamnya Loh ya itu tadi witir itu ya sholat malam itu. Cuman karena kita bangun dari tidur, namanya disebutnya tahajud. Ya toh, padahal itu witir. Karena pada Ramadan maka disebutnya tarawih. Barangnya satu. Ya, barangnya satu. Karena belum tanpa tidur maka disebutnya qiyamul lail. Begitu sholat lail. Begitu ya. Hanya istilah ini untuk membedakan mereka. Langsung sholat itu tanpa berhenti 5, 3, 5, 7, 9, 11 itu bisa langsung. Bisa langsung. 11 langsung. Ya, 11 langsung, hanya saja pada rokaat yang ke-10 itu duduk tahiyat awal. Kalau yang 11 ya. Yang 11. Yang 9 juga begitu. 8. Ya, pada rokaat ke-8 duduk tahiyat awal. Yang ke-7 juga begitu. Ya, yang ke-6. Tetapi jika ambil 5 tidak. Langsung. Mengambil ganjil langsung. Iya, kecuali mulai 7, 9, dan 11 itu ada duduk tahiyat awal. 3 enggak ada. 3 tidak ada, 5 tidak ada. Oke. Terkait tadi sholat malam ya. Iya. Kita 10 hari terakhir. Mm-mm. Apa agak berganti dengan tidak boleh mengganggu yang 10 hari terakhir itu. Kita kan selama ini melaksanakan. Kalau secara musik kemarin ada perdebatan. Iya. Ternyata kita juga tahu nih. Nah, bagaimana menyikapi orang yang iktikaf di masjid, kita ada melakukan sholat malam. Tidak apa-apa. Secara berjamaah tidak apa-apa. Yang itikaf kok, iya toh? Ada orang mengada-ngada dalam mata hari ini ya. Oh iya. Wah, tidak. Ya. Ada masalah. Tidur tadi. Mengganggu orang tidur. Tidur. Yang tidur kan di rumah, ya toh? Ada yang begitu. Kalau sholat, ya mengganggu orang tidur, salah tidurnya yang tidur salah. Kan gitu ya. Kalau baca Quran, nah baru dia. Ya. Justru yang tidur mengganggu yang sholat. Mancing. Korok gitu. Lalu kemudian kita teruskan hadis selanjutnya ya. Bagaimana sifat sholatnya? Bahkan sholat witir ini lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu harganya limusin lah ya. Itu kebanggaan zaman lampau. Itu unta merah. Ya, ini sahih ya. Di dalam Rawahul Abu Dawud nomor hadisnya 1418 ya. Yaitu sholat witir
waktunya antara isya sampai terbitnya fajar. Jadi tidak dibatasi jumlahnya, cuman ganjil gitu saja, bebas. Hanya ketika setelah tidur jadi tahajud. Ya, maka disebutnya fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudal ladzi wa'adta. Ya. Ya. Iya. Boleh, nanti kita jumpa, sing sabar dulu ya. Ya, sabar dulu. Yang tadi itu yang sholat siangnya ruku dan sujud diperlama atau Apanya? ruku dan sujudnya Oh, kalau siang diperbanyak. Iya. kalau sholat malam Diperlama berdiri. Iya, makanya Rasulullah SAW nanti kita jumpa pada tanggal 21 Ramadan. Rasulullah SAW itu keluar pada awal waktu, yaitu pada sholat isya. Lalu berdiri sholat malam. Ya, orang-orang mengikutinya. Lalu beliau membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran dalam rakaat pertama. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya hampir sama dengan bacaan lamanya berdirinya. Lalu pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, surat An-Nisa, ya, lalu dan surat Al-Maidah, ya. Lalu kemudian lamanya rukuk juga sama dengan itu, hampir mendekati subuh, selesainya cukup 2 rakaat. Karena mendekati subuh maka beliau sholat dengan cepat 1 rakaat penutupnya witir. Nanti kita jumpa itu. Ya tartil bacaannya, ya tak? Itu awal. Kemudian orang-orang bercerita besoknya Rasulullah tidak keluar, lusanya Rasul keluar, tetapi maju waktunya pertengahan malam. Ternyata ada yang masih ikuti. Nah, gitu ya. Jadi berat nih sampai sama saya ngikuti Rasul gitu. Sampai ada yang bertumpu dari tongkatnya saking capeknya. Jadi rukuknya sambil bertumpu di tongkatnya. Saking capeknya. Bahkan ada waktu sujudnya itu bergetar, tangannya untuk menahan badannya itu bergetar. Makanya sampai bengkak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Bangga, Bu. Rukuk panjang. Subhana rabbiyal azim, bebas sepanjang Anda. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bebas sepanjang Anda yang mau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma rabbighfirli, sepanjang Anda yang mau. Subuhun kudusur rabbul malaikatu warruh, sepanjang Anda yang mau. Wis, mau gabungkan semuanya juga boleh. Ya, boleh. Ya, walaupun 1000 kali, nggak apa-apa sampean. Ya. Ya. Kalau bacaan tadi ruku, tulisan bacaan, kan ya harusnya 1000 kali, kan kalau bisa makan dengan berdirinya. Nah ini agak pendek lah, 100 lah kan gitu. Iya. Boleh juga. Cuman kan waktu itu Rasul melakukannya hampir sama kan gitu saja ya. Makanya ada hadis yang menerangkan rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya hampir sama, ya tak?
Hadis lain berdirinya, rukuknya kan gitu ya, jadi boleh salah satu. Gitu ya. Kedudukan sholat iftitahnya di sini positif. Nanti kita jumpa iftitahnya. Ya, itu hanya pendapat. Ya, dimulai dari yang ringan, yaitu pendapat. Terutama Muhammadiyah itu pakai sholat iftitah. Ya, ora ono pendapat kui. Karena Rasul langsung melakukannya, langsung berat, kadang-kadang langsung ringan dulu, ada dalilnya. Ya, kita tuh pendapat, maka disebutnya yang ringan itu sebagai pembuka. Padahal Rasul juga pernah melakukan habis witir, sholat lagi 2 rakaat, tetapi sambil duduk. Ya, sambil duduk. Nanti kita jumpa dalilnya, oke? Jadi supaya Anda ada orang yang sholat duduk, habis witir kok sholat lagi, ya tak? Nanti Anda akan jumpa itu. Lalu hadis selanjutnya 402. Ya, itu yang tadi ditanyakan ukhtu tadi, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yazidu fi Ramadan wala fi khairi ala ihdai asyran rak'atah. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pakai makana, bukan pakai la. Kalau la tidak pernah sama sekali. Ini ma. Nah, kalau yang ngerti bahasa Arab, ya, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menambah fi Ramadan, di dalam Ramadannya, wala fi ghairi, atau selain Ramadan, ala ihda asyratan rak'atan, atas 11 rakaat. Ya, tidak pernah menambah. Kalau begitu mengurang boleh? Boleh, tidak pernah menambah. Jadi boleh kurang. Gitu ya, berdasarkan Aisyah, ini istri beliau, salah satu istri beliau tadi sahabat. Jadi Rasul tidak selalu sholat bersama istrinya. Dalam perjalanan segala macam bersama sahabat. Kan gitu. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Jadi banyak kawan-kawan kan istrinya lebih tahu dari loh. Sahabat kan juga lebih tahu tentang sholat beliau di dalam safar dan segala macamnya. Ya, inilah yang mereka membeda-bedakan antara istri dan sahabat beliau padahal sama-sama sahihnya. Gitu. Lalu apa dikatakan oleh Aisyah? Yusalli arba. Ya. Lalu beliau sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Tetapi Anda dan saya menghilangkan bagian belakangnya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ya, tapi jangan kamu bertanya akan bagus dan lamanya. Nek gitu yang 4 rakaat itu bagus dan lama. Sing bener kuwi. Sampai Nora. Terus terang ini. Saya 2 kali ini di tempat saya enggak mesti ringan saja. Ya, tergantung imamnya. Kira-kira. Jangan kamu tanya. Kira-kira disuiti nanti. Rokok gitu nanti. Kiranya lupa. Ya. Jangan ini yang rata-rata dihilangkan, orang hanya menganggap 4, 3. Wes itu toh. Padahal di sini dikatakan hadis ini fala, maka jangan sama sekali tas'al, engkau bertanya. Jangan sekali-kali kalian bertanya an husnihinna, dari kebaikannya, watulihinna, dan dari lamanya. Loh, jangan kamu tanya. Kalau di kita pertanyaannya 4-4-3, cepat, begitu nggak selesai, kok cepet amat sih nanti. Nanti kita lihat ya bagaimana nanti antara kawan-kawan kita dari Nahdiyin bagaimana mensikapinya, nanti kita jumpa ya. Summa yusalli arba.
Sama ya, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli. Lalu sholat lagi 4 rakaat dan jangan kamu tanya bagusnya, lalu kemudian sholat 3 rakaat. Ya, lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum witir? Nabi bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Jadi sepanjang malam itu seperti itu. Ya. Di sini 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat dan 3 rakaat baru istirahat lagi kan? Ya, jadi ada istirahatnya maka berhenti di situ. Ya, tidak langsung orang-orang sebentar kan gitu ya. Dinahdiin, karena kami juga dulunya begitu, ya. Setelah 2 rakaat salam, biasanya Bilal kemudian membaca doa sebelum mengucapkan sholawat. Kan ada Bilalnya itu ya. Nah itu pakai doa supaya apa? Sebagai tanda istirahatnya itu ditambahi dengan doa. Doanya ya nurut kitab lah ya, bebas doanya itu. Tetapi ada yang nurut kitab kuning, ya. Tetapi hadisnya tidak jelas, tidak pernah Rasul melakukan yang seperti ini. Tetapi istirahat yang 4 mereka lakukan, walaupun 23 rakaat. Ya. Jadi yang benar ketika istirahat itu apa? Ya zikir sendiri masing-masing. Ya, atau makan minum kan disediakan itu. Ya, makan minum. Kalau ibu-ibu enak di rumah sambil masak, nonton TV sambil makan dulu kan ya. Nanti sholat lagi 4 rakaat. Boleh ya. Jedah dulu kan panjang ya. Lalu pada hadis yang 403 sekarang. Ya, maka di dalam kitab yang lainnya tidak disebutkan berapa jumlahnya, tidak disebutkan. Ya. Wa fi riwayati lahu ma'ana kana yusalli minal lail 10 rak'atan. Ya, dari Muslim, Bukhari Muslim juga dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam 10 rakaat. Kalau gitu 10 rakaat berapa? 2-2 kan? Enggak mungkin 4-4 terus 2, enggak mungkin. 2-2 sebanyak 5 kali dan witir 1 rakaat. Lalu sholat 2 rakaat sunnah subuh. Itu jadi jumlahnya berapa? 13. Tapi sunnah subuh bukan qobliyah ya? Bukan qobliyah ya? Qobliyah. Iya, qobliyah. Maka keseluruhan 13 rakaat. Yang iftitah yang mana yo? Nah itu masalahnya. Di dalam ini kemudian digabung dengan rawahul Muslim, Rasulullah yang 10 ini memulai dari sholat yang ringan, 2 rakaat. Ya, yang ringan dulu 2 rakaat. Kalau kita gabungkan 2 hadis yang berbeda ya, sama-sama Muslimnya, maka yang ringan dulu 2 rakaat. Kalau begitu yang berat berapa? 8 rakaat. Iya, jangan kemudian diberi nama iftitah 13, padahal yang 13 ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Ya. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain dan darinya juga pada 404 itu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 13 rakaat. Ya, 13 rakaat. Digabungkan lagi yang 2 rakaat itu ringan. Ya, yang 2 rakaat itu ringan. Diawali dengan yang ringan yang tadi Muslim, ya. Dan termasuk di dalam yang 13 itu adalah 5 witir. Kalau begitu berapa? 13 dikurangi 5 ya tak? 8
8. Ya, yang 8 itu 2-nya ringan. Jadi berapa? 6. Yang berat 6. Yang 6 itu sekaligus atau? Enggak. Dua-dua masna itu tadi. Padahal ini dari siapa? Aisyah. Ya kan? Al-Albani loh ya, Al-Albani. Pada nomor hadisnya 402 Anda perhatikan betul-betul. Tadi Aisyah mengatakan 11 tidak pernah menambahkan dari 11. Ya kan? Untuk di dalam Ramadan maupun luar Ramadan. Saya menemui di dalam kitab Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan yang 11 ini pada bulan Ramadan itu 443 bulan Ramadan. Ya. Tapi di luar Ramadan boleh lebih dari itu dan yang lainnya, ya boleh kurang, boleh lebih, tetapi rata-rata 443 sehingga beliau berdasarkan pendapat beliau 443 dilaksanakan pada bulan Ramadan dan 443 sebagaimana kawan-kawan kita. Syekh Utsaimin dan Ibnu Baz mengungkapkan juga di dalam fatwa beliau yang 443 itu tadi adalah dua istirahat, dua menggabungkan tadi masna yang sama-sama sahihnya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Yang dua monggo gitu ya. Yang 4 langsung 4 lagi terus 3 juga silahkan. Tidak ada masalah. Begitu juga di luar Ramadan. Begitu juga di luar Ramadan. Dan jumlahnya tidak ditentukan, begitu sekuat kita. Yang terpenting tumak nina dengan sempurna, jangan sampai seperti Kiai Haji yang ada di Blitar sana, Keblinger namanya, walaupun Kiai Haji punya pondok pesantren. Ya tak? Kawan-kawan Nahdien saja juga mengutuk mereka. Ya tak? Iki ono-ono maneh, padahal syaratnya juga tumak nina. Sekarang kan tidak. Lihat itu pada rakaat kedua rata-rata diantem kulhu saja terus kan supaya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Cepet sekali kan? Nah, ini bacaannya. Ya. Sampai 13 campur yang 5 rakaat enggak pernah kan? Nah, coba ini dilakukan 5 langsung 5 begitu ya. Bingung orang-orang. Kita 5 rakaat. Oh, kebiasaan kan? Karena terbiasa. Padahal ini kenapa kita tidak menghidupkan? Makanya tadi sesekali kita pakai 22, 443 gitu ya. Terus 222 terus langsung 5 gitu ya. Kenapa kita tidak lakukan seperti begitu? Sesekali tidak ada masalah. Ya, itu dilakukan di tempat kami kadang-kadang. Ya, terserah imamnya mau 443 monggo, yang 22 monggo. Ya. Kasih tahu dulu. Iya, kadang-kadang wis cukupkan 7 ya. 7 ya enggak apa-apa pulang wis beres. Ya tak? Ya tak? Jangan sampai kemudian harus 11 kan begitu tak? Karena tadi hadis Aisyah tidak pernah menambahkan. Kalau begitu kurang boleh. Coba sampai nanti mengadakan 7 atau 9. Kurang 1 begitu ya tak? Kurang 2 rakaat kan begitu, kurang 1 kali sholat kan begitu. Nanti nambah Hah? Enggak ada minimalnya itu 1 rakaat ya. Iya. Tadi yang tidak menambahkan. Iya. Kalau itu kan 11. Kalau kita pakai yang 13 kan menambahkan kalau begitu ya. Ya kan tandanya juga boleh. Sepanjang pengetahuan beliau ya, kadang 13, sepanjang pengetahuan beliau ya. Para sahabat juga begitu, boleh bebas. Nah, tadi makanya kemudian yang Anda tanyakan, habis sholat tarawih, malamnya sholat lagi, misalkan begitu. Ya jangan heran, terutama 10 hari terakhir kalau di Masjidil Haram, 2 masjid itu selalu begitu. Ya, itu yang tradisi kita. Ini ada anggapan mengada-ngada. Enggak. Jadi ada stigma yang boleh begitu. Padahal hadisnya sudah jelas tadi ya. Karena anggapannya witir sudah penutup kan? Apa tidak selalu? Ya, witir bukan, witir itu artinya ganjil.
Berarti witir lagi boleh, Pak? Boleh, makanya manakala witir lagi begini, yang sholat Anda sudah tutup witir kan? Malamnya bangun, ya kan? Witiro dulu. Ini tabiin loh ya, tabiin bukan sahabat. Witir dulu. Al-Auza'i, Al-Thawri, ya. Itu sholat witir dulu 1 rakaat. Supaya menggenapkan yang tadi. Terus kemudian sholat lagi 2 atau 4 itu ya. Kemudian ditutup witir lagi. Tetapi Ibnu Abbas tidak. Tambahkan saja yang langsung genap-genap saja. Kan tadi sudah witir. Makanya bangun. Abu Bakar As-Siddiq, aku selalu melakukan witir sebelum aku tidur. Ya kan? Umar tidak, sesudah aku tidur. Umar karena bisa menjaga. Baik boleh, dua-duanya boleh. Ya, Hasan menuliskannya di dalam pengajaran sholat, tidak ada sholat lagi setelah witir. Itu kan pendapat beliau, dalilnya kan sudah jelas. Ya, karena beliau menganggap bahwa witir itu sebagai penutup sholat, itu toh. Kalau gitu, Abu Bakar nggak boleh sholat, buktinya Abu Bakar sholat. Karena sudah witir kan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nggak usah silang pendapat. Karena apa? Karena jumlahnya sholat malam tidak ditentukan sama sekali. Dan jangan punya anggapan bahwa semakin banyak, ya semakin baik. Bukan itu. Akan tetapi, ya yang menurut tuntunannya adalah mereka menyempurnakan sholatnya, tumak ninanya itu yang harus dijaga. Bukan kemudian banyaknya, digluknya cepet kira-kira 1000 rakaat ya. Bukan masalah, bukan sedikit banyaknya. Ya, ada kawan kami itu melanggengkan cukup 1 rakaat, melanggengkan tapi dia. Jadi dia tidak melanggengkannya pada Ramadan saja sesekali, tetapi biasanya di luar Ramadan cukup 1 rakaat saja. Boleh? Ya boleh. Ya. Jadi jangan pedoman harus, ada kawan kami melanggengkan harus 11. Jadi kalau bukan enggak 11 salah. Lah keliru tandanya dia enggak ngerti hadis. Enggak ngerti dalil. Wong ini sholat sunnah khawatir memberatkan. Gitu loh. Ya. Kira-kira itu tadi ya, siap-siap untuk rame kan gitu ya. Padahal keliru, mereka tidak paham betul. Ya toh, cobaan. Sampai saja di rumah saja, mesti sampai anggap kudu 11. Kan begitu ya. Padahal tidak keliru, padahal keliru Anda sudah memaknai. Ya, memaknainya sudah keliru. Ya. Lalu dan darinya Aisyah ya berkata pada setiap malam Rasulullah SAW selalu witir. Dan witir itu berakhir sampai subuh. Nek Rasul, nek sampean kan ora, ya ta? Wah tengah-tengah witir terus tidur lagi kan gitu. Nek sampean nuruti Aisyah ini, kalau benar-benar nuruti Aisyah ya, sampai nyobo-nyobo terus Anda, ya ta? Ya. Jadi boleh sholat berjamaah bersama-sama boleh, dan itu tidak mengganggu orang tidur. Yang tidur di masjid itu keliru, ya toh. Sehingga boleh dia berzikir boleh bebas. Yang enggak boleh apabila dia membaca syair atau membaca Quran secara keras. Sedangkan sampingnya ada orang tidur, nah itu. Wong sedang bermunajat kan sama-sama bermunajat dan memang itu dikeraskan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Lalu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum mithlu fulan." Jangan kamu seperti si fulan. Ya. Kana yaqumu minal lail. Dahulu dia senantiasa menegakkan sholat malam. Fataroka, maka kemudian dia meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan qiyam. Kalau begitu kan
Mutafakun alaih, kalau begitu kan wajib seolah-olah. Betul tidak? Maka kawan-kawan Nahdiyin sebagian besar habis sholat isya mereka sholat witir dengan 2 dan 1 rakaat tanpa memaksa, walaupun di luar Ramadan, karena ini tadi dalilnya, ya. Jadi artinya ini kalau begitu wajib kalau bagi kita kalau yang nggak ngerti bahasa Arab kan gitu ya. Padahal ada hadis sebelumnya khawatir dijadikan wajib. Jadi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Itu yang mendekati wajib. Anda boleh lihat surat Al-Muzammil mulai ayat 1 sampai dengan ayat 27 sampai akhir surat. Ya. Surat Al-Muzammil di sana dikatakan tentang keutamaan dan dulunya sholat malam itu diwajibkan atas diri Rasulullah SAW, lalu kemudian berubah menjadi sunnah. Ya, dulu diwajibkan, lalu berubah menjadi sunnah. Lalu tadi sudah saya sebutkan hadisnya, wahai ahli Quran, karena sesungguhnya Allah itu ganjil, ya kan? Maka menyukai yang ganjil, ya. Ya. Iya. Iya. Oh, boleh, akan tetapi boleh juga sampean itu yang Anda hafal. Contoh, 4 kul. Pada rakaat pertama 4 kul 5 kali. Panjang enggak? Oh, panjang. 4 kul 5 kali, ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diulangi 5 kali. Wis beres panjang. Kok ulang-ulang lagi, muter-muter lagi begitu ya tak? Nanti sampai katakan baca mushaf gitu ya. Terus ada yang belakangnya, imami goblok. Gitu ya kan? Sudah lagi, padahal itu boleh. Ya tak? Lalu nanti meletakkannya di bawah juga tidak boleh, harus ada tempatnya. Kan begitu. Ya tak? Harus tempatnya di atas begitu, non di bawah salah lagi ketutupan badan ya tak? Oh imami tidak punya adab begitu. Ada tempatnya kita yang itu di adabnya loh ya, adabnya lah. Karena nanti makanya bilangnya juga boleh nanti kemudian orang yang nggak tahu bilangnya kurang adab kan gitu ya. Nanti jadi rasa-rasa sholatnya nggak khusyuk gara-gara ngerasani imam tok kan gitu. Yang jangan katakan mau 9-7 sudah bingung ya tak? Wih 9 dikorting sama orang ya tak? Begitu susah ya. Ya. Kalau kata dengar tapi witir yang diawali 2 dan 1. Iya. 2-nya itu pakai tahiyat akhir. Ya iya 2 kan tahiyat akhir. Kemudian 1 tahiyat akhir. Iya langsung tahiyat akhir juga. Salam dulu tapi ya. Kenapa? Salam dulu. Iya salam dulu. Yang 2 itu pakai salam. Iya. Yang 1 juga pakai Salam. Atau niatnya witir berapa rakaat? Apa? Niatnya bagaimana? Ya niat witir saja kan di dalam. Tadi saya sudah sholat malam itu namanya sholat witir, Bu. Oh. Nggak pakai O, pakai A kalau malam. Ya kan? Malam kan pakai A semua ya, bukan O. Kalau sore baru pakai O. Ya kan? Artinya Anda boleh merubah dengan nama Qiyamul Lail. Kalau tanpa pakai tidur, kalau pakai tidur namanya tahajud. Ya, tapi namanya tetap witir. Barangnya satu, cuma namanya beda. Kalau Ramadan dinamakan taraweh. Nah, itu. Tarawih sendiri Taraweh artinya membuang masa, membuang waktu santai artinya dalam bahasa Arabnya taraweh. Ya. Tetapi kalau tahajud namanya membuang masa tidur, itu namanya tahajud. Ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak. sholat witir itu pada kata lain daripada sholat malam itu. Iya, karena ganjil maka disebut witir. Yang sudah dipahami itu witir. Iya, benar. Ya, padahal itu namanya saja. Ya. Ada nggak sampai memberi nama
tarawih di luar Ramadan. Nggak ada, otomatis memberi nama tarawih. Ya toh? Untuk salat Ramadan itu di bulan Ramadan tarawih, tarawih aneh. Begitu, karena memang hadisnya Bukhari mulai di dalam kitab salat tarawih. Padahal kalau kemudian kita tarawih itu nggak apa-apa. Iya. Walaupun ada di luar Ramadan bilang tarawih ya juga tidak apa-apa. Iya. Jangan kan gitu ya. Mohon maaf ini. Kita akan senantiasa menegakkan tarawih ketika Ramadan, gitu ya. Begitu Anda di luar Ramadan, ayo kita sholat. Ya, malam bagi mereka yang mau kan tidak memaksa ya. Ayo, kira-kira sudah bubar kok masih terawih begitu. Ya kan? Tapi ini perlu kata Pak perusahaan BKM kita malam ini sholat 7 rakaat. Iya. Berdasarkan bulan Ramadan. Iya. Tapi artinya melaksanakan sunnah. Iya. Jadi jangan juga diputarkan. Gitu. Iya, betul, bisa begitu. Tapi ya kudu siap-siap kan masalahnya harus pemaaf dulu, baru kemudian teruskan menyampaikan kebenaran dan tinggalkan orang-orang bodoh. Surat 7 ayat 190. Jadi kalau mereka protes, weh ini masjid toko menekan gitu kan, nanti begitu. Padahal karena apa? Coba dia di Medina, ya kan, menjadi 37 rakaat, kira-kira ya bubar kira-kira. Iki sholat apa nang Medina tuh, begitu. Lawan kebiasaan. Lawan kebiasaan kan gitu ya. Walaupun yang khusus 21 rakaat itu do'if khusus 21, tetapi Mekah tidak mengambil yang khusus 21, tetapi 2 rakaat masna dan ditutup dengan yang witir 1. Iya. 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 Ya boleh wong bebas wong namanya sholat sunnah wong sampai yo kok 2 rakaat saja boleh kok, nanti ditambahi 1 ujung dan ujung kan boleh. Ya toh? Maksudnya gini, sekarang kan ada sebelah itu. Iya. Kemudian ikut 8-nya di masjid. Iya. 3-nya pulang, ya enggak apa-apa, wong beres. Cuman tadi kalau sesiapa saja yang sholat bersama imam, nah itu loh. Ya, akan tetapi Umar mengatakan orang yang tidur terlebih dahulu itu lebih utama daripada kalian yang melakukan. Kalau begitu, yaitu tahajudnya kan begitu. Ketika orang-orang sudah lebih utama lagi. Makanya kemudian dulu mengatakan, Rudi mengatakan bahwa ada terawih periode kedua, nah, kan gitu. Ya. Untuk tarawih karena ini sunnah, ya boleh mengadakan. Yang tidak boleh sholat wajib periode kedua, ketiga, keempat, itu yang tidak boleh. Gitu loh ya. Kan gitu. Nanti salah kaprah lagi kan gitu ya. Ini juga perlu penjelasan kepada para asatidz yang terutama yang mengisinya itu. Karena kemarin di dalam itu karena ilmunya, perkara ilmu ya. Kalau yang ini bareng nggak masalah. Lah iya, karena tidak mengikuti tadi ya. Sehingga ribut kan ya kan? Contoh sampai begini. Jangan kan gitu ya. Sampai sebagai DKM, mohon maaf ini. Ya, nanti sampai kemudian mengumumkan kepada para jamaah atau Thoriqus Sunnah misalkan begitu ya. Alhamdulillah di masjid kita ini mengadakan 3 kali season ya. Bagi kawan-kawan yang mau sholat ba'da isya silakan, nanti jam 12 juga silakan, yang satu lagi jam 3 sekalian nanti sahur silakan, tetapi dengan sahur gawo sahur dewi-dewi kan gitu ya. Masjid gak ngerti dia cuma air minum atau ala kadarnya insya Allah ada kan gitu. Oh masjidnya gak bodoh, oh kayak gitu nggak usah begitu, nyantai-nyantai saja. Ya toh? Ini yang tidak mau orang kemudian kok ngadakan 3 kali, bukan siapa saja yang mau. Ya kalau sholat wajib maka tidak boleh. Makanya Saudi Arabia ketika 10 hari terakhir jamaahnya yang bagian terakhir
ya, yang menjelang subuh itu lebih banyak lagi. Sampai tawaf itu ketutup, sampai lihat itu ya. Kalau di televisi ketutup. Berbeda dengan yang ba'da Isya, mereka keluar mau makan cari. Kan begitu dong? Iya, kulinernya begitu. Nah, di tengah-tengah ambil witirnya ikut bersama-sama witir tok paling ya dah, atau 1-2 rakaat lah, 2 kali ya dah. Habis begitu istirahat, begitu waktunya sudah sama, sudah ikut terus ya itu sampai subuh, cuman tidak ada witirnya lagi ya gitu. Ya, maka asatidnya sekali pengennya sebenarnya asatid yang sedikit nyeleneh ini kepinginnya itu Anda ajak umroh pada bulan Ramadan di akhir Ramadan, begitu loh pikir, ya kan? Pikirannya begitu supaya dia tahu, woi sholat lagi jah, gimana dia? Wah susah lah keteranganku dulu ya, kan gitu, ya. Tapi ya. Tadi kan mengikuti sampai selesai imam kan. Iya. Kemudian kita tadi 8 keluar, tapi kita di luar bikin lagi dengan imam lagi. Nggak apa-apa. Ditambahin lagi dong. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Iya, nggak masalah. Misalkan pertama pada habis Isya saya cukup ambil 4 rakaat. Ya, pulang. Betul tidak? Sudah diumumkan sama DKM. Jam 2:30. Misalkan ya, sisi kedua jam 2:30. Ya tak? Datang dia jam 2:30, ambil 4 sama 3, kan ya tak? Ya, kan menyelesaikannya. Yang jika dia ikut yang 11 loh ya. Yang itu ya tetap 11 ya silakan. Ya, atau dia juga ikut 11-11-nya menjadi 15 ya tak? Ya enggak apa-apa. Beres ya tak? Jadi enggak usah bingung-bingung. Ya, atau witirnya saja boleh. Bangun, sudah berdiri. Biarkan. Ya. Nah, itu sampai lihat itu bulu-bulu mas. Jadi kan kalau ada soheh sama tidaknya kan enak toh. Ya semuanya, maka kita gabungkan semuanya. Ya. Rata-rata ini kalau Anda menyediakan iftar katakanlah begitu. Masjid ini tidak ada makanannya. Alah, masjid itu tidak ada cuma minum sama snack doang. Males lah. Begitu tandanya cerongoan golek pangan toh. Padahal untuk zahaba dhama'u tandanya dia pakainya apa? Allahumma laka suntu ya kan gitu ya kan. Padahal zahaba dhama'u wallatil uruq kok. Ya kan? Mohon maaf ini anjuran Menteri Kesehatan yang jadi polemik juga, ya kan? Bahwa Ramadan yang mengadakan apa itu namanya iftar, jangan takjil itu bersegera, ya kan? Iftar gitu ya, disarankan untuk tidak pakai sirup. Karena berdasarkan sigi selama 25 tahun yang diambil tiap kali Ramadan, maka orang sakit batuk pilek itu meningkat. Karena sirup itu tadi ya, banyak pengawet. Dan ini musim kolorana. Ya tak? Di mana penyakit itu hampir sama dengan batuk pilek, kan gitu. Nanti misalkan, mohon maaf ini, takmirnya mengadakan yang sirup, gitu. Padahal suruh milih bebas, gitu ya. Mau air keran boleh, air putih boleh, gitu ya. Kemudian sirup juga boleh, dia ambil sirup. Batuk kemudian kolorana kena, ya tak? Yang disalahkan ini gara-gara DKM kan gitu. Jangan sampai salah, padahal itu untuk himbauan. Ya tak, belum boleh milih, gitu ya. Ya betul itu untuk menghidupkan sunnah, ya katanya Abu Hairi tadi betul. Untuk menghidupkan sunnah, sesekali ambil yang demikian itu, supaya orang mengenal 7, 9, ya tak, 13. Waduh, sudah. Ya. Kemudian ada istilah dengan seringan itu apa? Tausiah setelah witir. Tausiah itu kan tidak ada. Hal-hal yang baru, maka boleh untuk memberikan motivasi dan ilmu kepada jamaah, akan tetapi cara meletakkannya kadang ba'da Isya, kadang ba'da witir, kadang ba'da tarawihnya. Beres. Boleh tengah-tengah. Ya tengah-tengah juga boleh, bebas. Ya, boleh. Lalu
Yang 409. Oke. Ada yang menanyakan mengenai tadi di antara tarawih tidak ada persiapan. Iya. Tapi kalau tadi dicontohkan kan pada saat sholat terus kita bisa saja makan dulu. Iya. Artinya kan itu Iya. berbagai macam. Iya. Fleksibel. Kalau melihat dari situ artinya tausiah pun tidak ada. Iya, tidak ada masalah, cuman letaknya yang tidak boleh kontinuitasnya tinggi. Ya, karena memang tidak pernah. Gitu ya. Kemudian dari At-Talq bin Ali berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La witroni, tidak ada dua witir. Bukan tidak ada dua sholat loh ya, tetapi tidak ada dua sholat witir. Ya, fil laili di dalam satu malam. Ini kata-kata karena orangnya cuma ngomongnya bahasa Indonesianya tok, tetapi tidak bahasa Arabnya, ya susah. Yang dianggap sholat malam. Ya, tadi makanya kalau aku Rudi mengadakan pada Isya dan juga pada mendekati subuh gitu ya, boleh. Cuman tidak boleh ada dua witir, wis gitu dong. Kalau ada dua witir kan jadi genep lagi toh. Genep lagi. Ya. Nah, itu. Ada lagi? Iya. Iya. Enggak ada tasyahud awal. Langsung 4. Ya, enggak ada tasyahud awal. Jangan seperti sholat Isya. Ya, jangan seperti sholat wajib. Yang seperti sholat wajib adalah qobliyah asar. Yang 4 rakaat persis sama dengan asar. Yang beda cuman niatnya kok. Ya, qobliyah asar 4 rakaat dengan pakai tasyahud. Ya, ada lagi? Yang zuhur dua-dua, masna-masna. Ya, masna-masna. Lalu bacaan di dalam witir, ya. Maka 4:12 berwitirlah sebelum kalian akan masuk sholat subuh bagi mereka yang bisa menjaga sholatnya. Tapi bagi tidak maka ya itu lagi bebas. Witir dulu boleh, lalu kemudian ditutup dengan jumlahnya 22. Asal jangan ada 2 witir di dalam semalam itu. Ya. Kalau sudah ketemu subuh maka tidak ada witir. 4:13 itu tadi. Ya. Ada pertanyaan? Jadi sholat malam saja sudah jadi, waduh silang pendapat ya. Yang 23 ya. Ya rata-rata yang 11 menyalahkan yang 23. Yang 23 tidak menyalahkan yang 11. Ya, hanya menyalahkan apa? 443, 22 kan gitu tok ya. Ada sebenarnya sudah ada jumlah. Ya, mau bebas sebenarnya. Ya tadi kadang 9, 7 ya. Tadi ada 7, 5 rakaat, ya toh? Witirnya selama ini kan cuma 3 kan? 5, tambah bingung orang. Kita ambil witir 22, 1, ya toh? Witir 5. Itu diantaranya. Sudah bingung orang. Atau langsung 5, tambah bingung lagi. Kok 5 ya? Lupa nanti subhanallah begitu ya, padahal tadi sudah diumumkan witirnya 5 rakaat gitu ya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.